Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan, sebelumnya terima kasih Pak Gembala untuk waktu dan kesempatannya boleh ada di tempat ini. Juga semua yang melayani luar biasa sekali hari ini. Ini suaranya nggak tahu masih tersisa atau enggak. Pujian penyembahannya luar biasa sekali. Jarang-jarang menemukan pujian penyembahan boleh seperti hari ini ya. Terima kasih pemimpin pujian, pemain musik semuanya luar biasa. Sidang jemaat juga saya berterima kasih untuk setiap kesempatan yang masih ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Dedi Zu, saya lahir besar di Kota Medan. Tahun 2002 saya merantau ke Kota Bandung. Saya tinggal lebih kurang 17 tahun di Kota Bandung. Lalu 4 tahun terakhir ini saya tinggal di Kota Surabaya. Bapak Ibu Saudara, saya bukan hamba Tuhan yang datang dengan latar belakang yang baik. Saya nggak tahu cerita ini pernah sampai ke gereja ini atau enggak. Tapi saya ini hamba Tuhan yang datangnya tadinya kejadian. Tadinya kejadian, bukan hamba Tuhan keluaran. Jadi saya ini dulu hidup sebagai bandar narkoba kira-kira 20 tahun. 20 tahun hidup saya merusak orang-orang. 20 tahun itu saya hidup dengan yang saya kejar hanya uang, hanya kekuasaan, hanya wanita. Dan di dalam proses itu dengan sangat terpaksa saya harus membunuh 3 orang. Bapak Ibu Saudara, saya berakhir di penjara dan saya sangat bersahabat dengan para polisi. Karena saya sering banget ditangkap polisi dan akhirnya terakhir kali saya ada di penjara, saya rasanya capek sekali hidup ini. Rasanya capek sekali. Kejar dunia ini banyak hal yang mungkin bisa kita nikmati secara dunia, tapi nggak ada ketenangan sama sekali. Pada saat nggak ada Tuhan, hidup itu rasanya mau punya uang, mau punya kuasa, mau punya apapun. Apa sih yang kita cari di dunia? Kenikmatan apa yang bisa kita dapatkan yang bisa lebih nikmat dari hadirat Tuhan? Nggak ada rasanya ya. Setelah itu semua boleh dinikmati, hidup rasanya capek sekali, capek sekali. Saya harus berpindah-pindah rumah, saya harus lari dari sana ke sini 20 tahun, lari sana sini capek ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang suka jogging? Ada? Lari setengah jam capek nggak? Saya 20 tahun larinya Bapak Ibu. Capek sekali. Ya, akhirnya di dalam penjara lah Tuhan sendiri yang ubahkan. Karena saya berusaha setengah mati, saya 3 kali mencoba bertobat, yang paling lama bertahan 8 bulan. Itu pun saya pikir udah satu keajaiban. Karena sebelumnya cuma bisa bertahan seminggu, bertahan 2 minggu, yang pernah di bawah itu paling lama cuma sebulan. Terakhir itu 8 bulan karena saya pindah ke Bandung dulu. Saya pindah ke Bandung, ngomong-ngomong di depan ada mobil plat D, mobil Pak Heri. Mobil, ada orang Bandung di sini. Ya puji Tuhan di Bandung akhirnya semuanya boleh terjadi. Saya di penjara akhirnya berusaha menyerahkan hidup ke Tuhan. Dan ternyata itu pun bukan saya yang bisa menyerahkan, tapi Tuhan sendiri yang ambil, Tuhan sendiri yang tangkap, Tuhan sendiri yang ubah semuanya. Akhirnya hubungan saya dengan Tuhan, Tuhan sendiri juga yang perbaiki semuanya. Akhirnya mulai hari itu sampai hari ini saya boleh ada di tempat ini. Saya mengerti kalau itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu sedikit apa yang ada dalam kehidupan saya. Mungkin hari lain kalau masih ada kesempatan tempat ini, saya masih punya banyak cerita buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau masuk ke firman kita. Kita baca 4 ayat 9 sampai 11. Maaf kalau suara saya tiba-tiba aneh ya. Saya disiksa sama pemimpin pujian tadi. Sukacita sekali, luar biasa. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Saya mohon izin saya bacakan. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya,
Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam ke firman ini, saya mau bercerita bahwa cerita di Wahyu 4 ini adalah suasana kerajaan surga. Ya, ini adalah suasana kerajaan surga. Jadi kalau hari ini kita boleh angkat pujian, kita masih boleh bernyanyi, kita masih boleh membawa setiap lagu yang dibuat manusia menjadi pujian penyembahan kita, harusnya kita bersyukur. Ada satu hal yang digenapi di dalam kehidupan kita. Di ayat 10 disampaikan bahwa para tua-tua ini, ke-24 tua-tua ini melemparkan mahkotanya. Saya nggak tahu pengertian kita masing-masing mengenai mahkota yang kita kejar mungkin dalam kehidupan kita ya. Kalau bicara keselamatan, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pasti akan selamat. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dengar pujiannya saya yakin sekali tadi. Saya nggak tahu apa yang Bapak Gembala lakukan, sidang jemaat boleh luar biasa seperti ini ya. Ini bicara penghormatan, pengagungan kepada Tuhan, di mana dikatakan bahkan mahkotanya itu dilemparkan di hadapan siapa? Di hadapan tahta Tuhan. Jadi kalau bicara apa yang kita kejar dalam kehidupan kita, pengen punya mahkota yang indah, yang terhias dengan macam-macam, mungkin kita baca di Alkitab, lalu dilemparkan begitu saja. Saya pikir ini satu sikap hormat dan pengagungan yang diberikan kepada Tuhan. Dan kembali ke tadi ayat 9 kita awal baca, ternyata di ayat 11 dikatakan lagi, di sini kita harus mengerti bahwa suasana ini harus benar-benar terbentuk di bumi. Di sini nggak ada yang nggak tahu doa Bapa kami kan ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kalau kita boleh sama-sama tahu ini adalah cerita suasana di surga, dan hari ini saya pikir nggak kebetulan firman ini dibawakan di tempat ini. Tadi pujiannya benar-benar suasananya seperti di surga. Saya agak capek Bapak Ibu Saudara. Saya berangkat dari Surabaya hari Rabu atau hari Kamis. Saya nyetir dari Surabaya sampai sini, lalu banyak kegiatan yang harus kita kerjakan sama-sama. Rasanya badan ini lelah sekali gitu ya. Kalau nggak ingat lagu jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, capek nih rasanya ya. Tapi tadi pas pujian nggak ada rasa-rasa capek tuh, sama sekali nggak ada rasa lelah, nggak ada gitu. Tadi malam kaki kerasa banget, betis sama tumit nih kayak nggak ada rasanya gitu. Tapi tadi nggak ada. Bahkan sampai sekarang nggak ada pegel-pegelnya. Kalau suasana itu bisa kita ciptakan di bumi ini seperti di surga, saya pikir bagian dari doa Bapa kami sudah tergenapi dalam kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah penyembahan sejati. Ya. Ada ayat yang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu Saudara semua sudah sering baca mengenai bagaimana kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk ke situ nanti. Ya, sebelumnya saya ajak kita baca Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19, boleh dibantu? Efesus 5 ayat 19. Wah, operatornya di mana di situ ya? Saya senang sekali kalau operator itu gesit ya. Jangan-jangan kalau nggak gesit dicambuk nih. Luar biasa ya. Efesus 5 ayat 19 bicara begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Sebelum kita lanjutkan catat baik dulu ya. Ada mazmur, ada kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Lalu dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman ini kita tahu apa yang Paulus maksudkan dengan
Mazmur dengan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Hari ini saya mau bahas Mazmurnya, tapi sebelumnya kalau kita tahu kidung puji-pujian, kita tahu ya buku kidung aja misalnya ya, contoh paling dekat ya. Itu kan seperti apa tadi? Seperti lagu wajib, seperti himne mungkin ya, seperti kita waktu sekolah upacara nyanyi ya, Indonesia tanah airku. Abaikan suara saya nggak bagus ya. Dan dan lain-lain ya. Ini seperti himne. Saya nggak bilang ini nggak baik ataupun baik. Semuanya baik selama hati ini mau membawanya untuk Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan ada nyanyian rohani. Yang ketiga maaf, ada dikatakan nyanyian rohani. Nyanyian rohani ini biasanya ya spiritual song aja. Nyanyian rohani yang biasa disampaikan oleh orang-orang, kita boleh dengar di YouTube dimanapun, yang kita nyanyikan juga tadi gitu dan sebagainya. Tapi hari ini yang kita mau bahas lebih dalam adalah bicara Mazmur. Mazmur ini termasuk kidung puji-pujian, termasuk nyanyian rohani juga. Apa yang dimaksud dengan Mazmur ini sendiri? Saya pikir yang membedakan adalah bicara apa yang kita persembahkan dengan hati, dengan apa yang kita persembahkan hanya sebagai kewajiban. Sekali lagi ya. Ada yang matanya ngelihatnya fokus banget tapi kosong. Apa itu gitu. Ada yang kita angkat sebagai pujian penyembahan dari hati, ada juga yang hanya sekedar bernyanyi karena kewajiban. Kita bedakan ya, hati dan kewajiban. Kalau bicara kewajiban, nanti dilihat Pak Gembala aku nggak nyanyi. Ya. Hari Minggu datang ke gereja harus angkat pujian gitu ya. Itu namanya kewajiban. Aku orang Kristen harus bernyanyi gitu. Bapak Ibu, saya nggak suka kata bernyanyi, benar. Saya nggak suka namanya lagu, nggak suka saya. Karena namanya lagu dan bernyanyi biasanya itu untuk diri sendiri. Biasanya. Kenapa kita pakai kata pujian dan penyembahan? Lagu dan nyanyian bisa jadi pujian dan penyembahan kalau kita bawa hati kita kepada Tuhan. Lagu dan nyanyian akan berubah jadi pujian dan penyembahan. Jadi kita harus bedakan dulu. Inilah yang terjadi bicara Mazmur ini. Mazmur ini adalah apa yang ada di dalam hati kita sampaikan kepada Tuhan, bukan hanya dalam kata-kata. Seperti bagaimana Daud menyampaikan setiap mazmurnya kepada Tuhan. Saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara, mungkin teman-teman pemimpin pujian, singer musik, kita nyanyi banyak lagu dari kitab Mazmur, betul? Betul ya? Ada yang tahu nadanya seperti apa? Kan kita punya nada sendiri ya. Lagu yang di kitab Mazmur banyak ya. Ada yang tahu nggak nada aslinya seperti apa? Ini yang kehalangan tembok, saya geser-geser dikit sini ya. Atau mungkin Pak Robi, oh saya lupa, astaga, saya datang sama Pak Robi. Mohon maaf Pak Robi. Ada rekan saya ini Pak Robi juga jauh-jauh nyetir dari Jakarta, kita ketemu di Purwokerto. Sebenarnya ini tanah kelahirannya Pak Robi ya. Pak Robi keluarganya asli Purwokerto, dan Pak Robi ini sangat mendukung sekali pelayanan saya dalam banyak hal. Bahkan sekarang saya setengah perjalanan lagi mengejar S2 teologi, saya juga didukung sama Pak Robi dan keluarganya gitu dalam segala pergumulan mereka. Perkenalkan, ada Pak Robi Purbantoro dari Jakarta. Istrinya lagi melayani di Bu Dahlia, jadi sekarang sementara ini kita jomblo. Ya, lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ya? Hah? Nada. Tiba-tiba masuk ke nada ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita kalau misalnya kita benar-benar mengerti bagaimana kita menyampaikan setiap apapun yang ada dalam hati kita kepada Tuhan, kita nggak perlu lagi tahu yang kita nyanyiin dari yang tertulis oleh Daud itu nadanya seperti apa. Atau ada yang tahu di sini, ada nggak? Aku tahu sebenarnya lagunya nggak seperti yang dibikin penciptanya sekarang gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Ini namanya Mazmur. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi luapan mungkin puji syukur,
mungkin permohonan pengampunan dari Tuhan, ada ya lagunya ya, dan sebagainya, lalu ditambahkan nada-nada oleh Daud. Seperti hari-hari ini kita kerjakan, seperti kita tadi juga menyembah, memuji, ada bagian yang randomnya ya, hanya musik yang bermain, lalu kita nyanyi suka-suka dengan kata-kata dan nada kita sendiri, betul ya? Walaupun saya percaya kalau lagunya tadi musiknya dimatiin, pasti berantakan suara kita, betul? Yang pasti saya duluan, karena saya tahu kalau saya di sini bernyanyi, ya minimal kaca-kaca retak sedikit lah gitu. Jemaat mungkin sedikit tersiksa, saya nggak punya suara yang bagus dan saya nggak ngerti teknik bernyanyi. Tapi Bapak Ibu Saudara, beruntungnya adalah Tuhan menunggu hati yang sungguh-sungguh untuk melayani. Kalau enggak, pasti saya udah disampaikan kan gitu ya, suaranya jelek, gak ngerti not, saya buta not, saya buta nada gitu. Terus disuruh nyanyi gimana gitu, Tuhan dengernya apa nih gitu, dijitak mungkin saya. Ya bersyukurnya kita anak-anak Tuhan adalah bicara penyembahan sejati, bicara kita memuji menyembah, Tuhan menunggu hati yang sungguh-sungguh, rindu untuk dekat-dekat dengan Tuhan, rindu untuk boleh memuji dan menyembah dengan hati yang mau itu hati patah, mau itu hati remuk. Kita tahu justru itulah yang Tuhan suka. Karena seringkali pada saat itulah kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, ada hal-hal yang bikin kita dekat dan jauh dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa ada hal buruk yang direspon oleh orang jadi dekat sama Tuhan, ada yang juga meresponnya jadi jauh dengan Tuhan, betul? Contohnya dapat masalah, ada yang mengeluh, ada yang datang berdoa, betul ya? Juga hal yang baik sama, hal yang baik ada yang bikin kita dekat sama Tuhan, ada yang bikin kita jauh dari Tuhan. Dapat berkat, ingat bersyukur, ada yang dapat berkat langsung happy-happy sendiri kan gitu ya. Jadi ini bukan masalah hal baik dan buruk Bapak Ibu. Kalau kita pahami benar Roma 8 ayat 28, kita tahu mau itu bicara hal baik, mau itu hal buruk, semuanya pasti mendatangkan kebaikan, puji Tuhan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja, betul ya. Jadi kita harus paham baik. Kita bicara penyembahan sejati, harusnya kita sudah bisa mengabaikan mau itu sekarang lagi seneng-senengnya, mau itu sekarang lagi susah-susahnya. Ya, mau istri lagi masaknya enak atau tadi pagi sarapannya keasinan gitu. Ya, kita bapak-bapak jangan seneng dulu, ada bagian ibu-ibu nanti, hati-hati. Mau suami masih ada di rumah, maghrib sudah nongol gitu ya, ataupun suami nggak pulang-pulang, betul ya, harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Biar adil ya, biar adil. Oke, kita lanjutkan di 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus ayat 14 1 Korintus 14 ayat 15 bicara begini. Jadi apa yang harus kubuat? Akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang membedakan tadi bicara kewajiban dan hati. Harus bisa bedakan, sama juga kita berdoa, sama juga kita angkat pujian, betul ya? Kalau nggak ada akal budi, nggak ada otak yang bisa memproses nada dan setiap lagu yang sudah kita hafalkan, atau yang nggak hafal, nggak bisa proses tulisan di depan lalu kita bacakan, kita nyanyikan, betul ya? Tapi itu ternyata nggak cukup, karena Tuhan kasih itu hanya untuk memproses ini semua. Tetap Tuhan minta hati, makanya dibicarakan di sini adalah roh. Hati ini dikendalikan oleh roh Tuhan, jangan dikendalikan oleh roh lain, betul? Karena roh yang lain sangat tidak suka memuji Tuhan. Karena itulah ada cerita malaikat yang dilemparkan, betul? Karena mereka pengen dipuji, bukan pengen memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau ada yang di sini hari-harinya pengen dipuji orang, ayo hati-hati ya, jangan-jangan rohnya ketuker waktu di pasar gitu ya.
Hati-hati, kita harus punya hati yang selalu rindu untuk memuji, bukan rindu untuk dipuji. Ingat baik ya, makanya dikatakan pengen disampaikan dengan roh. Doa dan pujian ini persis sama. Kita juga bisa berdoa. Pernah dengar nggak orang yang kalau berdoa tuh kalimatnya bagus banget? Pernah nggak dengar? Pertanyaan saya, apakah orang yang doa dengan sederhana dan cepat pasti tidak lebih baik daripada yang tadi doanya bagus banget? Enggak ya. Tempat sini semua geleng-geleng berarti semua ngerti ya. Kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, ada apa nih ibu? Yang biasa berdoa mungkin hanya dengan singkat gitu ya. Tuhan, aku tahu hidup aku ini gak bisa berjalan baik tanpa Tuhan. Aku serahkan hidupku Tuhan, terima kasih. Selesai itu ya. Ada yang doanya, wah, kalimatnya panjang, bagus, puitis gitu ya. Berlutut sampai dengkulnya tebal, jidat hitam. Saya nggak bilang orang ya, saya nggak bilang orang. Ini buat kita aja anak Tuhan. Nangis sampai ember juga luber-luber gitu. Tapi itu semua terjadi gara-gara suaminya pergi sama wewe gombel gitu waktu doa. Ya. Atau utang nggak lunas-lunas gitu. Yang mana yang Tuhan suka? Yang datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, membutuhkan Tuhan, rindu dekat-dekat dengan Tuhan, rindu diam di hadiratnya. Itu yang Tuhan suka. Mau hati hancur, mau remuk, nggak apa-apa. Betul? Daripada di sini pujian, sebab Kau besar, nangis di sini. Padahal nangis itu gara-gara ingat kok suamiku nggak pulang-pulang Tuhan gitu. Kan beda cerita ya. Maaf ya kalau contohnya ada yang ganjel ya, saya nggak tahu, saya kan nggak kenal ya yang di sini, mohon maaf. Nah ini juga yang disampaikan di Yohanes 4 ayat 23-24 yang saya tahu dan saya percaya teman-teman Bapak Ibu Saudara semua sudah hafal di sini ya. Kita harus jadi penyembah yang menyembah di dalam puji Tuhan, roh dan kebenaran. Nah, kalau bicara roh kita tadi bahas di sini ada kebenaran. Bicara kebenaran, bagaimana kita bisa memicu, membakar, membawa bahkan dituntun oleh roh kita di dalam roh dan kebenaran. Kalau kebenaran itu sendiri kita nggak tahu. Ya. Tadi lagu koboynya gimana? Yesus jalan dan kebenaran. Kalau kita sendiri nggak pernah bawa hidup kita dekat-dekat sama Tuhan, bisa ada kebenarannya dari mana? Benar nggak? Betul nggak? Gimana caranya? Ada ayat sakti, carilah dahulu dan maka biasanya kan lewat itu ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kebenarannya di skip biasanya, benar nggak? Pengennya datang gereja, pulang diberkati, panen lancar, suami setia, istri masaknya enak gitu ya. Pekerjaan lancar-lancar aja, semuanya pengennya gitu ya. Tapi kebenarannya nggak mau. Alkitab aja di rumah masih diplastikin. Saya nggak bilang yang di sini, saya. Nah, ini kejadian nyata. Sebelum saya masuk penjara, di pinggir bantal saya ini selalu ada Alkitab. Setiap hari Alkitab itu ada di kasur, nggak pernah masuk lemari. Waktu masuk penjara, saya minta bawain Alkitab yang di kasur, tolong bawain dong, saya mau baca di dalam. Oke, dibawain. Datang, masih plastikan. Loh, kok dibeliin Alkitab baru? Yang di kasur, ya ini yang di kasur. Gak pernah saya baca Bapak Ibu Saudara. Padahal saya lahir besar di keluarga Kristen yang ketat sekali. 1 minggu 3 kali pasti baca Alkitab. Hari Minggu ibadah jelas 2 kali saya. Hari biasa itu ibu saya memaksa kami untuk ada PA di dalam rumah. Tahu PA ya? Amin. Pendalaman Alkitab. Saya kalau disuruh buka Alkitab waktu SD, saya merem bisa dapat
kitabnya bisa dapat, mungkin pasal ayatnya nggak bisa, tapi kitabnya pasti dapat kelas 5 SD, kelas 6 SD. Karena tiap hari baca, walaupun terpaksa. Tapi Bapak Ibu itu bukan jadi pendalaman Alkitab PA-nya. Saya benar-benar PA orangnya jadinya. Karena saya melakukannya dengan terpaksa, buktinya hidup saya berantakan. Ya, padahal sebenarnya saya ini anak yang gak pernah diharapkan ada di dunia. Orang tua saya punya 3 anak, saya punya 2 koko, 1 cici. Jadi waktu punya 2 anak laki, orang tua saya itu memimpikan, menginginkan anak cewek. Mereka program dari makanan apa sebagainya, dapat anak cewek udah di KB itu, KB pakai obat, KB pakai bukan KB pakai obat, KB pakai alat, dan KB diikat. Zaman dulu ya, saya ini lahir tahun 84, Bapak Ibu Saudara masih muda ya. Jadi zaman itu kan diikat ya KB ya, tahun 80-an ya. Udah diikat, dipasang alat, udah gak berharap punya anak. Taunya hamil. Kakak saya di atas saya aja 77. Pertama 73, kedua 75, ketiga 77. Ya gak mungkin ini diharapin lahir tahun 80 sekian. Udah hamil, pendarahan sepanjang hamil. Dokter sudah suruh buang berkali-kali. Dokter sudah bilang gak mungkin selamat dua-duanya. Sampai terakhirnya juga gak selamat dua-duanya, malah gak bisa selamat. Udah bukan salah satu lagi, dua-duanya gak mungkin selamat. Tapi akhirnya lahir juga ya. Iblis mau berusaha segimanapun kalau ada alat yang mau Tuhan pakai, gak bisa berhasil dia. Kuasa Tuhan lebih besar, amin. Nanti saya cerita hari lain ya, cerita itu ya. Nah, saya gak bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya tahu cerita itu SMP. Waktu saya tahu cerita itu saya kepahitan. Ternyata saya gak diinginkan di rumah ini oleh orang tua saya, apalagi kakak-kakak saya. Begitu muncul anak agak jauh kan biasanya agak spesial ya, gitu, diperlakukannya gitu. Saya nggak bersyukur dan akhirnya hidup saya berantakan. Saya baca Alkitab padahal setiap hari, tapi terpaksa. Saya nggak dikenalkan kepada Tuhan Yesus, tapi saya dikenalkan pada sebuah buku dengan tulisan yang tercetak di dalamnya. Itu yang harus kita ingat baik. Penyembah sejati tahu ini bukan buku dengan cetakan di dalamnya. Ya, orang cerita di luar di media sosial banyak cerita mengenai ada yang rumah terbakar katanya. Ada satu buku yang tersisa tidak terbakar. Saya emang nggak peduli, bener. Nggak peduli mau ini dibakar sampai habis juga nggak ada masalah. Karena ini bukan buku dan cetakan tulisan bagi kita anak-anak Tuhan, betul? Ini adalah perkataan Tuhan yang hidup buat kita. Mau dibakar kertasnya, mau dibakar bukunya, firmannya tetap hidup di dalam hati kita. Kita nggak perlu ada cerita-cerita mujizat seperti di sebelah-sebelah gitu, nggak butuh. Jadi penyembah yang sejati harus tahu benar bahwa ini adalah perkataan Tuhan yang hidup dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Baru kita bisa menyembah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, supaya bisa bagaimana? Jangan kayak saya, setiap hari ada Alkitab di sebelah bantal tapi masih diplastikin. Alkitabnya dibaca. Setiap hari harus baca. Kalau malas minimal 1 ayat. Agak rajin dikit 1 perikop. Lebih rajin lagi 1 pasal. Bisa dapat lebih 3 pasal sehari. Ya, lebih rajin lagi 5 pasal sehari. Lebih dari itu lupa pasti. Nggak apa-apa, baca aja. Ngerti nggak ngerti, ingat nggak ingat, baca. Karena 1 ayat yang sama mungkin di sini ada berapa kepala ini yang hadir nih? Kira-kira dari semua yang ada mungkin Tuhan bisa kasih pengertian 20 pengertian mungkin. Ya, baca aja, nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ingat nggak apa-apa. Pada saatnya kita punya pergumulan, pada saatnya kita pengen bersyukur, itu muncul sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti Tuhan kasih pengertian. Ini baru namanya hikmat dari Tuhan. Jangan dipaksa-paksa dibaca, aku harus ngerti soal ini gitu. Itu namanya hikmat manusia. Hikmat dunia kita nggak butuh. Betul? Hikmat manusia hanya bikin manusia jadi jadi sombong. Kalau hikmat Tuhan biasanya bikin kita jadi rendah hati. Oke, saya mau ambil contoh penulisan sedikit di Alkitab. Kita tahu kejadian Habel dan Kain ya. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu tapi malu angkat tangan?
Tadi saya tanya sama Pak Gembala, Pak di sini ada sekolah minggu terpisah ya gitu di jam yang sama. Soalnya di daerah itu biasanya saya keliling Indonesia ini kayaknya setengahnya lebih kayaknya. Kalau di daerah itu jarang-jarang, biasanya digabungin gitu. Padahal kan anak-anak butuh lebih ya sebenarnya ya. Tapi pas saya lihat jadwalnya, ada ternyata sekolah minggu. Ini bagian dari pentingnya dan kenapa harusnya kita ingat ada cerita Habel dan Kain. Ini kan cerita hot ya di sekolah minggu ya. Ada gambarnya, ada kambingnya, ada sayurnya, ada apa ya. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Alkitab ini kan Tuhan bikin orang menerjemahkan gak sembarang ya. Jadi ini juga kita harus paham, jangan ada yang baca, wah Alkitab Indonesia banyak salahnya, enggak. Kita hanya kekurangan sedikit dibandingkan orang lain kosakatanya. Yang lain Tuhan pakai untuk saling melengkapi, enggak ada yang salah. Kalau sampai ada yang bilang salah, masa sih Tuhan salah pilih orang buat nerjemahin gitu ya? Nggak mungkin ya. Jadi kita harus ngerti penulisan di Kejadian 4, kalau nggak salah mungkin bisa bantu operator cariin Kejadian 4 atau 5, kayaknya Kejadian 4 ayat 45 kalau nggak salah. Di sana dituliskan Habel dan persembahannya. Di sana dituliskan Kain dan persembahannya. Saya cariin deh. Sebentar ya, minta waktu ya, 1 menit aja. Kejadian 4 atau 5. Kejadian 4 Kain dan Habel. Kejadian 4 ini ditulis, kita baca di ayat 4 dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahannya. Perhatikan penulisan nama dan apa yang dipersembahkan dan yang mana yang duluan ya. Lalu dikatakan di bawahnya juga Habel dan korban persembahannya. Ayat 5 ditulis tetapi Kain dan korban persembahannya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan bahas cerita ini, tapi yang mau saya bahas adalah bagaimana Tuhan menuliskan itu untuk kita. Kenapa ditulis nama lalu korban persembahannya, baik itu Habel maupun itu Kain. Saya percaya Tuhan nggak butuh lemak itu, bahkan sayur-sayuran itu, betul? Bahkan itu bisa tumbuh juga karena Tuhan. Kita cuma bisa nanam, bisa nyiram. Yang berikan pertumbuhan adalah Tuhan. Sebenarnya kan Tuhan nggak butuh, tinggal klik jadi sayur gitu kan ya, klik jadi buah gitu, klik jadi hewan-hewan kurban. Makanya ditulis Habel dan korban persembahannya, Kain dan korban persembahannya. Kenapa namanya ditulis pertama? Kalau kita teman-teman yang mungkin sudah belajar, ada sekolah di situ atau sering dengar diceritakan di sini atau di sekolah minggu, kita harus ngerti bahwa nama ini ditulis duluan karena Tuhan minta pribadinya sebenarnya, bukan persembahannya. Apakah persembahan Kain bisa diterima? Bisa. Kalau dia mempersembahkan dengan hati yang sama dengan hatinya Habel. Apakah persembahan Habel bisa ditolak? Dia sudah memberikan persembahan korban sulungnya misalnya. Bisa ditolak nggak? Bisa, kalau dia mempersembahkan kepada Tuhan dengan terpaksa, bukan dengan hati yang kita baca di ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali, kalau bicara kita penyembah sejati, menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita harus memberikan hati kita. Kalau bicara hati, ya sudah seluruh hidup berarti. Setiap bagian dari hidup kita, segenap hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan. Makanya ada Kolose 3 ayat 23. Mau jadi pelayan di mimbar, mau jadi tukang sapu-sapu, rapiin kursi, mau jadi pekerja di luar buka toko, mau yang bekerja dengan orang jadi karyawan, apapun bagiannya, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Itu namanya memberikan hati, memberikan segenap hidup kita. Saya nggak bilang bahwa yang nggak melayani di mimbar berarti nggak melayani, nggak. Jadi suami bisa melayani istri dengan baik, jadi istri bisa melayani suami dengan baik, jadi anak bisa hidup jadi anak yang baik, jadi orang tua bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak dan sebagainya. Jadi karyawan yang baik, jadi pengusaha yang baik, semuanya dilakukan di dalam Tuhan. Makanya ini kita baca hari ini ada nama Habel dan Kain duluan di balik persembahannya, dan banyak sekali contoh lain di Perjanjian Lama dituliskan bahwa nama-nama itu selalu harus ada di depan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan 2 contoh orang.
Yang saya kagumi sekali bagaimana ini bisa terjadi dan baru saya sadari juga. Orang pertama adalah Musa. Kita baca Keluaran 15 ayat 1 yuk, boleh dibantu. 15 ayat 1, siapkan ayat 3 juga. Keluaran 15 ayat 1. Ya. Keluaran 15 ayat 1 bicara begini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel, berarti mereka semua menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi dan bunyi-bunyi yang sebagainya. Di sini dikatakan bahwa Musa ini yang kita tahu adalah penggembala sebenarnya ya. Dia menggembalakan domba, kambing, lembu, sapi, dan ternyata Musa ini adalah seorang penyanyi juga ternyata gitu. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan selama menggembalakan. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan membentuk, memilih dan membawa dia. Padahal dia sendiri menolak berkali-kali, betul ya? Disuruh ngomong, dia nggak mau, ngakunya nggak bisa. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin Tuhan bilang, Dedi kamu harus pimpin bangsa ini, beritakan semuanya kepada mereka, semua perkataan saya. Aduh Tuhan, aku cadel gitu misalnya gitu ya. Aku nggak bisa berkata-kata dengan baik, Tuhan kasih Harun, betul ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain gitu. Nah kalau kita bicara nyanyian yang disampaikan oleh Musa, boleh lihat boleh buka Wahyu 15 ayat 3. Wah ini keren sekali. Oke. Kalau kita lihat dia tadi ternyata seorang penyanyi, bahkan membawa bangsa Israel untuk bernyanyi sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Coba kita lihat Wahyu 15 ayat 3. Ini kita kembali ke yang tadi ya. Ini adalah suasana kerajaan surga. Cerita di Wahyu. Perikopnya nyanyian mereka yang menang. Di sini dikatakan dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Kok bisa ya? Di surga Tuhan suruh menyanyikan lagu bikinan Musa. Coba di sini. Siapa? Tadi pemimpin pujian namanya siapa? Kuning. Unik. Kunik atau unik? Kunik. Oke. Tiba-tiba Tuhan bilang, satu hari nanti di surga, malaikat-malaikat dengar baik. Hari ini aku pengen mendengarkan lagu yang diciptakan oleh Kunik. Jangan geleng-geleng, jangan merinding, jangan terkencing-kencing. Kalau Tuhan bilang sama saya begitu, saya pengen di surga, nyanyianmu dinyanyikan bagiku. Saya mending sambar geledek sekarang, bener gak? Wah luar biasa sekali, betul? Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, ini kuncinya. Kalau bicara pujian dan penyembahan, coba perhatikan kalimatnya baik-baik. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Dia memuji Tuhan. Dia mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Penyembah yang sejati pasti mengerti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Dia tahu dia punya Tuhan yang adil dan benar. Dia tahu Tuhannya adalah Raja di atas segala raja. Tadi kita sudah nyanyikan juga sama-sama. Siapakah yang, ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu. Dia tahu harusnya seluruh dunia harus takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Lalu dikatakan sebab engkau saja yang kudus. Dia tahu bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang suci dan kudus. Kita ini hanya dikuduskan. Tadinya kayak anak kecil jatuh ke got, betul kan? Penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Makanya Tuhan berikan anaknya yang tunggal. Kalau Bapa nggak berikan itu, ya kita persis anak kecil naik sepeda jatuh ke got. Hitam, kotor, belepotan gitu ya. Lalu Tuhan kuduskan dan sucikan. Musa mengerti benar bahwa Tuhanlah yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata apa?
kebenaran segala penghakimanmu. Dia tahu penghakiman yang benar dan berisi kebenaran hanya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati seperti lagu ini, ayat 3 dan 4 tadi, saya percaya kita jadi anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha segalanya, dan Dia satu-satunya kebenaran yang ada bagi kita semua. Inilah yang bikin Musa jadi orang yang berkenan. Yang terakhir, kita bicara Daud. Boleh bantu 2 Samuel 23 ayat 1? Dua Samuel 23 ayat 1. Oke. Saya sambil lewat aja ya. 2 Samuel ayat 23, 2 Samuel 23 ayat 1 dikatakan bahwa Daud adalah apa? Pemazmur yang disenangi. Ternyata Tuhan udah ngomong jauh hari bahwa Daud adalah pemazmur, dia adalah pelantun pujian, pembawa penyembahan yang disenangi. Lalu di Kisah 13 ayat 22 Tuhan bilang, aduh, saya berharap sekali satu hari Tuhan bicara seperti ini. Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22 bicara begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan apa? Masih udah ada di sini. Tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bicara berkenan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku telah mendapatkan. Bapak Ibu coba pahami baik-baik kata mendapatkan ini. Kita semua pernah menginginkan sesuatu dengan sangat, betul? Punya permohonan, misalnya Tuhan aku pengen panenku berhasil, Tuhan aku pengen gereja ini semakin berkembang, Tuhan aku pengen pekerjaanku dihargai oleh atasanku, Tuhan aku pengen semualah, semua, Tuhan aku butuh uang bayar SPP, Tuhan aku pengen sembuh dan sebagainya. Lalu kita mendapatkan itu, kira-kira gimana rasanya? Mendapatkan sesuatu yang kita harap-harapkan, mendapatkan sesuatu yang kita senangi. Kalau kita dapatkan itu rasanya kan sukacita sekali ya, senang banget gitu, bahagia banget rasanya. Tuhan pakai kata itu pada saat mendapatkan Daud. Berarti kan Tuhan berharap ada anaknya yang seperti Daud. Lalu Tuhan mendapatkan itu, mendapatkan Daud. Inilah yang dikatakan yang berkenan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kisah 13 ayat 22 ini membuktikan bahwa Tuhan ini mengharap-harapkan kita hidup berkenan di hadapannya dan melakukan segala kehendaknya. Lalu pada saat Dia lihat kita seperti tadi angkat pujian dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan hati yang rindu dekat dengan Dia, mungkin tadi Tuhan ngomong, aku mendapatkan anak-anakku di gereja Philadelphia ini. Berkenan sekali setiap pujian penyembahannya. Berkenan sekali apa yang mereka berikan kepadaku. Aku mendapatkan gembala yang membawa anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengenal dan mendengar suaraku. Maka aku berkenan karena mereka melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sampai ngomong seperti itu, jangan lagi pikirin suami, istri, anak, usaha, kebun, gak usah. Tuhan terlebih bisa merawat semua itu lebih baik daripada kita. Rindukan aja hidup bersama Tuhan, amin. Saya gak bilang kita harus berdoa, Tuhan aku mati aja hari ini, enggak. Hidup itu memang indah, dan mungkin banyak kewajiban yang masih harus kita kerjakan. Tapi lebih indah lagi hidup bertatap muka dengan Tuhan. Ya, makanya ada pertanyaan dari Tuhan. Kita akan tutup dengan kitab Mazmur lagi. Mazmur 37 ayat 4.
Mazmur 37 ayat 4. Siapkan Mazmur 27 ayat 4 ya. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4, demikian firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan, kamu boleh minta satu hal, apapun itu yang kamu minta, pasti aku kabulkan. Simpan di hati masing-masing ya. Apa kira-kira permintaannya? Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, aku pengen sukses. Tuhan, aku pengen punya istri lagi. Enggak ya, salah. Salah. Tuhan, aku pengen apa? Apa yang boleh ada dalam hati kita? Hal-hal yang mungkin hari-hari ini lagi diingini, betul? Tapi biasanya itu hal apa? Hal dunia biasanya ya. Ibu yang di sana semangat sekali dari awal. Puji Tuhan kita nyambung. Ya, biasanya itu hal dunia. Jawabannya ada di mana? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Salomo anaknya Daud, waktu meminta sesuatu kepada Tuhan, dan sampai hari ini saya pikir kita tahu ini adalah permintaan luar biasa yang Tuhan kabulkan. Betul? Apa permintaannya? Hikmat dari Tuhan. Lalu kita juga tahu sebelum dan sesudahnya sampai hari ini tidak ada hikmat seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dan Tuhan tambah-tambahkan hal dunia tadi yang kita minta, padahal dia nggak minta. Kalau hari ini hartanya ditemukan dibagi-bagikan, hutang seluruh dunia pasti lunas. Masih nyisa banyak, Tuhan berikan. Tapi ternyata saya menemukan satu permintaan yang lebih hebat dari permintaan itu. Kita lihat 27 ayat 4. Mundur 10 pasal. Kita lihat 27 ayat 4. Ya. Bapak Ibu Saudara, baca baik-baik. Baca baik-baik, setelah ini saya pengen kita baca bersama-sama. Baca baik-baik. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kita baca sama-sama yuk. Yang di belakang kalau nggak kebaca, Alkitabnya dibuka ya. Kalau nggak ada, handphonenya buka aplikasi Alkitabnya. Kalau Alkitab nggak ada, di handphone nggak ada aplikasi Alkitab juga, berlutut lagi sekarang kayak tadi awal. Minta ampun sama Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu Saudara, ini permintaan paling luar biasa yang pernah saya dengar. Dia gak minta hikmat, dia gak minta harta, dia gak minta kekuasaan, dia gak minta apa-apa. Saya sering melayani dari penjara ke penjara hampir semua Indonesia. Biasanya permintaan yang muncul adalah apa? Pengen bebas, pengen pulang, pengen ketemu istri, pengen ketemu suami. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang di dalam penjara dengan segala kesulitan mereka hanya meminta satu hal ini. Jangan sampai kita yang di luar punya permintaan tidak lebih baik daripada para narapidana. Permintaan inilah yang boleh punya andil membentuk saya hari ini boleh berbicara di tempat ini. Karena sekalipun kita di dalam pergumulan, juga saya pada saat itu dan hari ini teman-teman di dalam masih bergumul dengan tembok dan jeruji, tapi hatinya rindu. Hanya pengen hidup bersama Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahannya. Bapak Ibu Saudara, kalau ini ada di hati kita, percayalah, kita pasti jadi penyembah yang sejati. Karena kerinduan kita adalah Tuhan. Mulai hari ini, ingat baik-baik. Bangun tidur, jangan cari handphone, cari Tuhan. Tadi kita bahas kita gak perlu berdoa bertele-tele, Tuhan juga gak suka.
Bangun tidur bilang makasih sama Tuhan. Tuhan makasih, aku yang gak benar ini dan kurang ajar masih boleh bangun pagi ini. Ada nafas, jantungku masih berdetak, semua baik-baik aja. Terima kasih Tuhan. Mau berangkat kerja, mau ke kebun, mau ke gereja, mau kemana, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melangkah pergi dari tempatku. Aku gak mau melangkah tanpa Tuhan. Sertai aku Tuhan, tolong aku. Aku tahu dalam penyertaan-Mu sepanjang hari ini akan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan setiap langkahku. Amin. Gak sulit kan? Mau kerja, mau pulang kerja, mau ketemu suami istri, mau ngurus anak, mau masak, mau apapun, sampaikan aja dalam hati. Tuhan gak minta kita doa di tempat yang bisa dilihat orang banyak, dengan suara yang keras, dengan kalimat yang bagus, gak pernah. Penyembah yang sejati menyembahkan semua bagian hidupnya, bukan hanya pujian, bukan hanya penyembahan itu sendiri dalam lantunan, tapi dalam hidupnya. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara, biarkan itu semua terus ada setiap hari, sampai setiap kali kita bangun ada rasa takut di dalam hati kalau kita jadi jauh dari Tuhan. Harusnya setiap pagi begitu bangun langsung, aduh Tuhan, aku rindu dekat-dekat denganmu. Aduh Tuhan, aku gak mau jauh-jauh darimu. Bapak Ibu Saudara, ingat baik kalimat ini. Penyembahan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan tergantung pengenalan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, penyembahan yang bisa kita lakukan tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Kalau semua yang kita bahas tadi dari awal bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Lalu ayat ini boleh hidup dalam hati kita. Tadi saya bilang buku itu saya gak peduli mau terbakar atau apapun, tapi saya rindu kalau hari ini satu ayat ini boleh kita bacakan sama-sama. Jangan biarkan ini jadi tulisan di layar saja, tapi biarkan satu ayat ini hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah firman itu hidup dalam hidup kita. Dan mulai hari ini kita semua boleh jadi penyembah yang sejati, mempersembahkan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Lalu kerinduan dekat-dekat dengan Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kita. Saya undang kita bangkit.